Ya, sudah kerekam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya, ini udah mau jam 11 ini ya. Ya, santai saja ya Bu Putri ya, santai Ya, aja nih. iya Pak. Nah, Mungkin takut ada yang baru masuk. Ini juga peserta ada 30 orang ya, berarti. Baik ya, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan juga panitia ya. Jadi terima kasih juga nih sudah diberikan kesempatan ya bagi kami untuk share. Baik, sampai jam berapa ini ya? Karena sekarang ini udah jam 10.47 nih. Sampai jam berapa, Putri? jam 12 Pak jadwalnya Pak. Oh, berarti Pemaparan materinya ya. kurang lebih 20 menit. Oke, 20 menit ya. Iya. Ya, berarti maksimal sampai jam 12 ya, disepakati ya. Nah, itu dulu. Kemudian ini pesertanya semester berapa ini ya? Kalau 6 ya? di jadwal harusnya semester 6 sama 8 Pak. Oke. Jadi materinya sih pas ya. Baik. Pas, tugas akhir Mas. Bisa saya mulai ya? Oke, sebentar saya screen share dulu ya. Nanti mungkin saya kasih hostnya nanti sama Niswi ya. Oke. Biar bisa multiple gitu ya. Ya, kelihatan ya, Bu? Kelihatan Pak? Oke. Jadi karena ini virtual, jadi kadang-kadang suka nggak kedengar gitu ya. Jadi tolong dikasih tahu aja, diinterupsi nggak apa-apa gitu. Baik, tadi sudah disampaikan judulnya. Ini judul saya mungkin jelas ya Bu ya? Dengar? Jelas sekali. Ya, yang mau nanya nanti boleh di chat ya. Nanti tolong dicatat juga yang di chat. Saya juga sambil lihat juga nih. Ya, jadi ada requirement engineering di masa COVID-19. Ya, ini cocok untuk mahasiswa yang semester 6 ke atas, terutama yang sudah mengambil mata kuliah rekayasa perangkat lunak gitu ya, atau ANSYS, analisis sistem itu. Jadi apa itu requirement ya? Jadi saya coba jelaskan dulu sedikit ya, mungkin ada yang bingung ini kita kan TI kok ada engineering gitu ya. Baik, nanti materi slide-nya ada di website blog saya, nanti bisa diambil. Saya lagi mau upload ya. Saya lanjutkan. Nah, ini yang akan kita jelaskan kira-kira ya seperti ini ya. Jadi ada definisi, strategi, opsi, dan simpulan. Apa itu requirement ya? Jadi kalau di rekayasa perangkat lunak, pembangunan sebuah software itu ada proses yang namanya analisa gitu ya, atau proses bagaimana mendapatkan kebutuhan dari user. Nah, ini harus disepakati bersama gitu. Nah, kadang-kadang ini tidak menjadi perhatian bagi mahasiswa, terutama dalam hal skripsi ya. Ini saya juga menunjang untuk yang di skripsi. Jadi seperti kita ingin ke restoran ya. Kalau kita mau ke restoran kan kita pesan makanan. Kemudian ketika pesan makanan tersebut, itu kita pasti ada yang namanya daftar pemesanan. Nah, daftar pemesanan itu dituliskan. Nah, biasanya ketika kita buat software, ketika ditanya mana pesanannya, nah ini tidak bisa menjawab. Nggak ada, Pak. Nah, ini tidak masuk akal gitu. Kalau ditanya bukti pemesanan softwarenya nggak ada gitu. Walaupun dalam ranah skripsi mahasiswa yang membuat, itu harus bisa ditampilkan. Karena di real pembuatan software yang sesungguhnya itu ada proses kita interview. Nah, itu kalau dalam hal ilmiah disebut requirement engineering. Bagian dari software engineering. Ya, jadi ini bagian daripada rekayasa perangkat lunak dan ada disiplin ilmu khusus, ada konferensi khusus mengenai software requirement. Jadi ini sangat spesifik. Kalau ilmu kedokteran mungkin mungkin spesialis gigi gitu ya. Ini lebih spesialis lagi gitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Sebentar. Ya, kelihatan ya.
Jadi requirement adalah spesifikasi apa yang harus diimplementasikan oleh software, ya. Kemudian hal ini menyangkut deskripsi bagaimana sistem bekerja, ya. Ini juga bisa berarti batasan dari sistem. Ini dari Ian Sommerville, kalau diterjemahkan bebas seperti itu, ya. Jadi kita buat software itu bukan sekehendak kita sendiri sebagai programmer, ya, tetapi juga harus kita sesuaikan dengan keinginan user. Nah, ilmu itu disebut dengan requirement engineering. Oke, lanjut ya. Nah ini pasti Mas sudah pada tahu nih ya. Yang sebelah kiri ini namanya apa? Use case ya. Nah, use case. Yang di kanan ini inilah requirement. Jadi banyak pendapat ya, apakah kita cukup menggunakan use case. Nah, use case ini salah satu bagian opsi untuk membuat hubungan interaksi antara sistem dan user. Ya, jadi ini bisa kita gambarkan, namun dalam realnya dia tidak rinci. Nah, ini bahaya sekali. Ketika kita buat software, kita udah bilang di sini ya, nanti si admin ini mengelola data user. Mengelolanya yang seperti apa? Detailnya seperti apa? Ya, kemudian mengelola data klien. Ya, ini harus jelas juga data kliennya ada apa aja sih, field-fieldnya gitu ya. Nah, itu harus disepakati. Jangan sampai apa yang diminta sama klien dengan programmer itu berbeda, dengan pengembang software itu berbeda. Nah, pertanyaannya detailnya ditulis di mana? Nah, ini yang disebut dengan dokumen requirement. Nah, dokumen itu contohnya yang di bawah ini. Ya, jadi dibuat tabel. Nah, ini kalau deskripsi di bab ke-3. Bab 3 awal. Setelah rancangan yang diusulkan, mungkin menggunakan use case boleh, tapi detailnya boleh menggunakan requirement ini. Kalau tidak, ya, maka akan menjadi sesuatu yang tidak spesifik, tidak detail. IT itu spesifik, ya. Jangan sampai nanti terjadi masalah kecil saja sehingga membuat software dikatakan kualitasnya jelek gitu ya. Contoh misalkan passwordnya kita minta 8 karakter kok Pak waktu kita ketemu deal awal buat software gitu ya. Kenapa dibuatnya cuma 4 gitu. Nah, itu kan tidak deal. Nah, supaya itu deal, makanya dibuat dengan adanya dokumen requirement ini. Nah, dokumen ini permasalahannya lagi adalah di masa COVID kita tidak bisa ketemu langsung. Nah, untuk itu perlu lagi strategi-strategi supaya requirement tetap kita buatkan legal dan penelitian kita bisa lanjutkan gitu. Ini ya, jadi seperti itu. Ini dibagi 2 requirement itu sendiri. Nah, requirement itu harus memiliki syarat SMART ya. Ini spesifik, measurable, attainable, relevan, dan time bound. Apa itu spesifik? Ya berarti dia tadi spesifik. Misalkan software harus memiliki password 8 karakter. Udah jelas 8, bukan 7, bukan 9. Gitu. Measurable ya dapat diukur. Ya, 5 menit tidak ada aktivitas, dia akan logout. Jelas 5 menit. Nah gitu ya. Attainable. Atau ada juga yang mengatakan agreement, sama-sama disetujui. Attainable itu dapat dicapai. Goalnya itu bisa dicapai. Nah itu yang ketiga. Jadi buat requirement contoh aplikasi dapat diakses oleh 500 orang. Nah itu bisa nggak gitu. Kalau kita tidak bisa, kita bisa sampaikan. Mungkin nanti yang versi kedua aja deh Bu. Pak, yang sekarang kita 100 orang dulu. Misal seperti itu. Ya, kemudian relevan ya. Si aplikasi yang kita buat nanti ya itu juga harus relevan ya. Statementnya juga harus relevan. Contoh misalkan penggunaan kosakata aplikasi dapat diakses melalui mobile device. Memang itu relevan, tapi tidak spesifik. Jadi boleh ditambahkan lagi ya. Mobile device itu bisa jadi dia maunya pakai iOS, sedangkan kita bisanya hanya Android saja. Nah, ini jadi masalah. Relevan sih, tapi tidak
spesifik. Kemudian time bound ya. Nah, berapa lama itu tercapai software tersebut gitu. Jadinya kapan? Bahkan dalam satu spesifik requirement, satu statement itu harus jelas kapan itu tercapainya. Misalkan dalam waktu 1 hari data sudah bisa direkap misalkan itu. Ya, jadi contoh-contoh requirement itu ini sangat jarang ya, sangat jarang di internet yang dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Inggris itu banyak ya. Jadi salah satu pendekatannya bisa menggunakan terminologi SMART ini. Nah, ini dalam salah satu e-book ANSYS disebutkan ini bahwa requirement itu ada fungsional, non fungsional. Nah, ini contoh ya, ada teksnya, system must allow register customer to review their own order history for the past 3 years. Jadi jelas berapa? 3 tahun. Gitu. Jadi sistem bisa apa? Itu harus dituliskan. Ya, misalkan aplikasi web e-learning di SMA 1 Tangsel menggunakan background warna biru misalkan. Ya, itu jelas. Ya. Jelas sekali. Jadi bukannya tergantung programmer, waduh saya nggak bisa ganti nih Pak gitu. Bisanya cuma warna kuning misalkan. Nah, jangan, kita menyesuaikan gitu. Menyesuaikan apa yang diminta oleh user. Ya, ini ditulis. Nah, fungsional requirement ada yang berbasis proses, ada informasi. Ya, jadi proses, misalkan aplikasi dapat menyimpan data customer, nah, itu proses. Informasi ya, the system must retain customer order history for 3 years. Ya, jadi sistem dapat menyimpan ya histori daripada pembelian ya selama 3 tahun ke belakang gitu ya. Contohnya kayak begitu. Ya. MyUnpa misalkan ya, aplikasi dapat menampilkan IPK mahasiswa. Nah, itu information oriented. Jadi detail ya supaya nanti kita tidak dikomplain oleh user, oleh customer. Nah, ada lagi yang non functional requirement. Misalkan user itu minta, "Pak, tolong ya nanti jangan lemot aplikasinya." Nah, itu ketika kita wawancara seperti itu, ya, kita menuliskannya harus jelas. Yang dimaksud tidak lemot itu berapa detik. Ya, kan kita beda ya. Asumsi kita dengan orang lain tuh beda, apalagi non IT. Bagi mereka yang disebut lemot itu berapa menit, berapa detik. Gitu. Kemudian sistem itu bisa perform berapa jam, apakah 24 jam? Nah, itu harus disepakati. Sehingga tidak ada komplain, wah ini softwarenya jelek nih, saya buka jam 1 malam nggak bisa diakses. Nah, itu harus jelas. Kita sampaikan bahwa sistem dapat digunakan antara dari jam berapa sampai jam berapa. Ya. Kemudian security juga ya. Security secara web juga harus disepakati. Apakah menggunakan HTTPS atau tidak ya. Kemudian apakah security-nya itu berbayar atau tidak. Itu disepakati karena menyangkut juga biaya ya. Jangan sampai nanti ketika Anda melakukan ketika nanti sudah jadi programmer ya buat software terus melakukan penagihan kepada klien, klien tidak menolak gitu ya. Wah saya nggak mau bayar gitu. Anda bisa sampaikan sesuai dengan agreement requirement di awal bahwa security ini sistemnya sistem apa security atau SSL ini berbayar Pak setahun sekali. Ini ada dokumennya sudah tanda tangani. Nah itu jauh lebih profesional ya. Lanjut ya, ini ada 30, kalau di saya ini 36. Betul ya? Nah, ada yang sudah tanya belum? Belum ya, Manisbu ya? Lanjut ya. Belum Pak, masih nyimak Pak. Masih nyimak ya, nggak apa-apa. Oke. Ini saya barusan buat nih. Jadi masih hangat ya Pak ya? Masih, ya. Jadi strategi requirement ada requirement development, ada requirements management. Apa itu development? Ketika nanti kita menggunakan salah satu opsinya wawancara, ya, itu kita elisitasi. Jadi ketika ketemu, misalkan ingin buat software rumah sakit, RSUD Tangsel, kita ketemu kan sama direktur rumah sakit.
Ya, ketika kita ketemu, biarkan saja mereka curhat. Ya, kita sebagai pendengar yang baik dulu. Nanti kita dan tim sesudah sampai kampus itu elusitasi. Waduh, mana nih yang kita bisa dan yang tidak. Programmer kita bisa nggak nih? Nah, itu harus jelas. Makanya ada elusitasi di sini. Itu dianalisis sampai dia clear. Ya. Nah, ini ada lagi requirement elicitation. Dokumennya ada lagi. Nah, ini memang sangat mendalam lagi ilmunya gitu ya. Oh, sebentar. Ini kelewatan. Jadi ada requirement development. Jadi artinya ketika software ini ingin kita ketok palu, oke, deal ya Bu ya, harganya misalkan 200 juta misalnya. Nah, itu si requirement-nya harus jelas. Dia bisa apa, bisa apa. Tadi lihat contoh yang tadi ya, yang di awal-awal gitu. Jadi kalau misalkan Pak, bisa nggak ya software-nya terintegrasi misalkan dengan sistem Dukcapil misalkan ya. Nah, Anda bisa sampaikan, wah Bu nggak bisa, itu kayaknya nanti deh gitu. Nah, itu harus berani bicara seperti itu, karena itu di luar batasan kita. Atau programmer memang belum pernah. Tapi, jadi jangan langsung, oh pokoknya gampang deh Bu, untuk kita bisa buat. Nah, jangan. Nanti aplikasi yang nggak jadi, kitanya babak belur gitu ya. Itu juga jangan. Jadi harus dianalisis. Kemudian ada requirement management. Nah, ini termasuk spesifikasi hardware juga ya, itu harus ditanyakan. Karena biasanya begini, kita buat sebuah aplikasi ya, itu kalau menggunakan sistem web atau menggunakan jaringan internal, itu kita juga harus tanyakan, Pak, Bu, ini menggunakan server yang mana ya? Kalau menggunakan server internal, ya di perusahaan tersebut gitu ya, dia punya server, kita tanyakan, kita validasi dulu. Oke, ini udah benar nih. Kita ke bagian IT-nya ya Pak ya Bu untuk memvalidasi bahwa software kita ini memang masuk sesuai dengan regulasi mereka. Jangan sampai mereka punya regulasi, oh kalau software yang di luar Microsoft kita nggak bisa jalankan. Nah, kita pakainya di luar Microsoft, bahaya. Jadi harus divalidasi juga oleh orang internal yang di luar unit tersebut. Karena satu perusahaan kan biasanya ada banyak unit ya. Ada IT, ada bagian HRD gitu ya. Nah, itu harus kita perhatikan itu. Jangan sampai, oke Pak, deal. Nah, lo bagian hardware-nya kita belum nanyain pakai server apa enggak. Harga server itu 100 juta. Nah, boleh jadi kita nombok. Karena kita udah bilang iya. Ya, risiko paling parah, nama baik kita hancur. Nah, ini kejadian seperti itu. Dan ini memang tidak ada di perkuliahan gitu. Karena ini harus praktek langsung ya. Nah, tapi juga hati-hati. Makanya sebelum kita nyemplung ke dalam pembuatan software, kita harus didampingi oleh orang yang memang sudah pernah mendalami pembuatan software minimal 3 tahun ya. 3 tahun minimal dia udah pernah buat software, baru kita boleh join gitu. Jadi jangan kita yang terjun bebas gitu ya. Karena proses bisnisnya itu kadang-kadang suka berbeda. Ya, kita udah siap, nggak taunya bahkan udah rapi gitu ya. Oke, kita udah jadi softwarenya sesuai dengan permintaan. Endingnya malah dikomplain karena kita tidak siap dengan ilmu requirement. Nah, itu jadi tujuan akhirnya adalah bagaimana kita tidak dikomplain sih sebenarnya itu. Nah, dalam masa COVID ini kita kan tidak bisa ketemu dengan klien secara tatap muka. Makanya harus ada strateginya, ya. Nah, kita lihat. Nah, ini contoh opsi dari requirement ya. Ada interview, JAD, kuesioner, dokumen analisis. Nah, yang saya beri lingkaran yang saya kasih beli box merah itu opsi yang memungkinkan. Jadi interview. Ya, kalau interview kan kita bisa menggali lebih dalam, makanya deep of information-nya tinggi. Jadi nggak apa-apa, kita pakai aplikasi Zoom, pakai apa gitu ya. Kita rekam, kita print screen. Oke Pak ya, jadi aplikasi yang kita buat nanti kayak begini-begini ya, itu bisa. Nah, kalau JAD ini nggak bisa, susah karena harus ketemu. Nah, jadi kan kalau ketemu kan agak susah ya, kita ketemu di hotel, meeting itu udah susah. Jadi JAD itu ibaratnya FGD, diskusi kelompok lah gitu ya. Itu udah susah gitu. Kita datang ke lokasi mereka juga, ke kantornya juga agak susah. Mungkin kalau sekarang udah bisa ya.
Kemudian kuesioner. Kuesioner ini bisa menggunakan pendekatan menggunakan Google Form bisa ya. Jadi biar kita tanya-tanya, Pak, nih kita udah ngasih form. Sebelum kita buat software tolong disebarkan dulu, Pak, biar kita tahu nih. Nah, itu juga bisa. Hanya deep of information-nya medium, dia tidak terlalu dalam. Ini masalahnya nih perusahaan ini masalahnya apa sih gitu ya. Jangan-jangan mereka sendiri nggak tahu gitu loh. Nah, jadi seorang sistem analis atau programmer kadang-kadang dihadapkan juga oleh kita nih buat sistem bukan menyelesaikan masalah mereka, sebenarnya kan begitu. Nah, itu juga jadi mereka sendiri juga harus tahu ini masalahnya mereka tuh apa sih. Nah, baru kita membuat secara sistemnya. Ya, itu. Kemudian dokumen analisis. Ini juga bisa ya dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang mereka miliki sehingga ketahuan nanti oh masalahnya tuh di sini gitu. Itu juga bisa. Hanya dokumen analisis ini karena kalau kita lihat ya ini banyak low-nya ya terutama di bagian div of information-nya low jadi jarang digunakan jadi kecuali jika lokasinya terlalu jauh atau time frame pembuatan softwarenya itu masih lama. Boleh menggunakan dokumen analisis dan observasi. Observasi jelas tidak mungkin. Kita datang ke perusahaan untuk observasi, ngelihat langsung servernya, ngelihat bagaimana sistem pencetakannya atau membuat sistem antrian yang sudah ada, kita datang langsung itu agak sulit di masa Covid ini. Ya. Jadi opsi-opsi ini kadang-kadang tidak dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa dalam hal skripsi ya udah buat aja deh sesuai keinginan mereka gitu kan. Sehingga kalau ditanya ini mau melakukan requirement tidak? Apa ya Pak requirement? Nah itu nggak ngerti juga gitu ya. Mereka tahu mungkin pernah melakukan itu ya interview. Nah tanya lagi ada buktinya nggak? Nggak ada. Nah, itu juga repot lagi ya gitu ya. Jadi harus ada buktinya ya. Maksudnya gimana? Ya tadi tabel yang tadi itu di bawahnya diberikan tanda tangan. Sehingga diketahui kalau perlu misalkan kita membuat sistem informasi akuntansi perusahaan X, maka itu minimal ditandatangani oleh 2. Pertama manajer akuntansinya, manajer bagian accounting, satu lagi di atasnya. Karena kalau tidak ditandatangani bermasalah ketika terjadi pergantian pejabat. Jadi kalau kita mau nagih nih, Pak, ini software udah jadi, alhamdulillah kita mau melakukan penagihan. Nah, mereka kan bingung loh. Kemarin saya kayaknya nggak ada kerjasama deh. Nah, itu kita bisa memberikan dokumen requirement tadi gitu ya. Dan kontrak kerja tentunya. Nah, itu juga penting ya. Jangan sampai kita udah mau nagih nggak bisa gitu ya. Udah capek-capek buat aplikasi. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini tadi juga sudah ya. Jadi gabungkan antara wawancara secara online dan kuesioner. Gunakan fasilitas virtual meeting. Kemudian, nah satu lagi yang jangan sampai terlewat yaitu berikan demo hasil penelitian. Jadi ketika sudah jadi aplikasinya, boleh Pak, ini kita udah jadi aplikasinya ya. Kita taruh di YouTube ya, taruh di komentari, nah itu boleh. Ya, jadi nggak usah ketemu. Nah, ketika upload di YouTube pun, kalau bisa yang private, jangan yang public, karena itu kan rahasia perusahaan. Ya, nah gitu, itu kira-kira opsi requirement di masa COVID-19 ya. Oke, nah simpulannya ini. Jadi requirement hal yang wajib ya, membuat statement apa yang mereka inginkan itu hal yang wajib dalam sebuah pengembangan software ya. Kemudian bagaimana jika tidak ada? Ya jika tidak ada bisa dibuat oleh mahasiswa gitu. Ya. Perusahaan itu biasanya punya, Pak ini proposalnya. Kalau nggak ada gimana? Kalau kita yang buat penelitian sendiri, ya kita buat sendiri. Nanti mereka tinggal tanda tangan gitu ya. Kemudian perhatikan aspek batas requirement ya. Tadi yang smart tadi maksudnya ya. Nah, itu kira-kira kesimpulannya ya. Udah berapa menit nih, Bu Tri? Ya, oke. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan dan saya mungkin kasih ke Nispi ini ya host ya. Iya Pak, baik Pak. Lupa saya.
Ya, Yes. terima kasih Oke. kepada Bapak Safa Sofiana, MKOM dengan materinya Recruitment Engineering untuk skripsi TI di tengah pandemi COVID-19. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Hidayati MPD dengan judul pembahasan materi publikasi karya ilmiah pada Open Journal System atau OJS. Kepada Ibu dipersilakan. Oke. Terima kasih Nisfi ya, selaku moderator. Siang Pak Sofa. Ya, siang Bu. Bagus sekali materinya, saya dari luar TI jadi belajar Pak. Jadi tahu. Kalau tadi di materi pertama Pak Sofa sudah jelasin terkait keilmuan Anda, khususnya di bidang TI tentang requirement. Untuk materi kedua, saya terkait publikasi, yang mana mulai tahun ini, barangkali semester depan udah mulai diberlakukan, yaitu terkait publikasi ke mahasiswa. Nah, untuk itu dari Prodi TI sudah memfasilitasi adanya wadah atau jurnal untuk publikasi mahasiswa TI secara khususnya, tetapi tidak menutup juga untuk mahasiswa dari luar Prodi. Untuk kesempatan ini saya akan membahas publikasi yang terkait ilmiah. Oleh karenanya, saya kenalkan dulu di teknik informatika ada beberapa jurnal, Anda bisa lihat di slide, Anda juga bisa lihat di web Prodi juga. Untuk, nah yang saya tandain ini adalah jurnal yang memang dikhususkan untuk mahasiswa. Ada 2 jurnal yaitu JOAIA dan Jatimika. Untuk yang ini, yang JOAIA ini sudah pernah publish, untuk yang Jatimika ini baru akan publish. Nah, jadi Anda diminta untuk mengisi atau berkontribusi di 2 jurnal ini, tapi tidak menutup kemungkinan juga Anda bisa publish di jurnal yang lainnya. Jika memang kedua jurnal ini sudah penuh. Nah, ketika memang saatnya publikasi ini sudah penuh, maka Anda bisa memilih opsi yang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk publikasi yang namanya jurnal ilmiah, yang namanya karya ilmiah itu ada aturan-aturannya. Baik secara tata tulis, sistematika. Nah, untuk sistematikanya, kita sebut sebagai atau template-nya itu Anda bisa, nah tampilannya seperti ini. Ini tampilan home bagian depan dari 2 jurnal yang tadi saya sebutkan, yaitu Jatimika dan JOAIA. Nah, Anda bisa mendownload template atau aturan penulisan dari kedua jurnal itu pada halaman depan masing-masing jurnal tersebut. Nih, yang sudah saya tandain, Anda bisa download di sini. Karena jika tidak memenuhi aturan tata tulisnya, maka nanti akan dikembalikan lagi pada penulis supaya melakukan penyesuaian. Oleh karena itu, baiknya Anda hasil artikel Anda sesuaikan dulu dengan template yang memang sudah ada, karena setiap jurnal itu biasanya memiliki template yang masing-masing. Meskipun secara garis besar sistematikanya sama. Nah, kalau yang ini merupakan template Jatimika. Seperti biasa ada judul, kemudian identitas penulisnya. Ini ada jika penulisnya lebih dari 1, maka dikasih indeks seperti ini. Terlihat ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Bu. Oh ya. Maaf ini ada. Oh ya, sebentar. Kemudian Anda juga harus memberikan afiliasi. Anda dari Prodi Teknik Informatika, maka Anda isi seperti yang dicontohkan ini, kemudian email Anda. Untuk email, sebetulnya tidak harus diisi seluruh penulis. Cukup
penulis pertama saja atau yang biasa disebut sebagai korespondensi. Jadi nanti kalau misalkan ada orang ingin bertanya terkait artikel Anda, bisa langsung menghubungi email yang tercantum. Setelah itu ada judul, ada identitas, ada abstrak. Untuk abstrak sendiri, abstrak adalah gambaran atau garis besar dari bab. Kemudian di poin keempat, kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka, Anda pun harus mengikuti kaidah atau aturan yang diminta dari jurnal yang Anda tuju untuk publikasi. Ada yang menggunakan EPA, Anda baca-baca saja, kan itu nanti akan saya tunjukkan di slide yang berikutnya. Nah, ini ada contoh nih. Contoh cara menulis daftar pustaka. Harusnya Anda sudah dapatkan juga di mata kuliah Bahasa Indonesia ya. Halo? Iya, iya Bu. Nah, apalagi sekarang sudah ada beberapa software terkait citasi seperti Mendeley, ada Yotero. Sudah pernah dengar belum? Yotero, Mendeley? Belum Bu, belum pernah. Oh, belum. Jadi sekarang ini untuk publikasi di jurnal-jurnal terutama yang memang OJS ya atau online ini, Open Journal System, untuk citasi atau daftar pustaka atau referensi itu menggunakan Mendeley. Jadi Anda tidak bisa menuliskan manual. Jadi apa yang Anda kutipkan harus tertulis di daftar pustaka. Hal itu akan memudahkan editor atau pengelola jurnal untuk mengecek apakah memang buku tersebut, jurnal tersebut, atau referensi tersebut betul-betul digunakan di dalam penulisan karya atau artikel itu. Biasanya kalau Anda menulis manual, tulisan Anda atau paper Anda akan dikembalikan untuk direvisi sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, jika belum, nanti barangkali kita bisa melakukan workshop di term atau di periode berikutnya, nanti kita fokuskan di cara mensitasi. Jadi Anda sudah tidak perlu mengetik lagi secara manual apa-apa, karena nanti Anda bisa langsung mengambil datanya dari Google, dari mesin pencarian data itu, kemudian Anda tinggal pilih aja, nanti ada opsinya. Itu gambarannya saja, nanti detailnya kita bisa lakukan di workshop berikutnya ya. Jadi untuk yang sekarang kita fokus ke cara submitnya. Oke, saya kenalkan dulu. Nah, ini sama saja. Nah, ini tinggal Anda ikutin nanti template-templatenya. Jadi kalau tadi yang sebelumnya nih, nah bedanya nih, Jatimika itu format penulisannya menggunakan one column atau satu kolom. Untuk yang JOA-IIA, kita menggunakan dua kolom. Kemudian cara, nah ini di sini ada nih, daftar pustaka, harus menggunakan Mendeley. Nah, Anda harus sesuaikan dengan apa yang memang ada di template-nya. Itu yang untuk gambaran template-nya ya, dimengerti ya? Ngerti Bu. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini nih, poin untuk materi kedua yaitu tentang cara submit artikel di dalam jurnal. Khususnya OJS ya, Open Journal System atau jurnal online. Nah, sebelumnya Anda harus melakukan register dulu untuk dapat login. Seperti biasa, jika Anda belum punya akun, Anda tidak akan bisa masuk ke dalam jurnal tersebut. Maka dari itu Anda perlu register dulu. Nah, ini salah satu contoh tampilan jurnalnya. Untuk menu register biasanya ada di atas, tinggal Anda klik saja, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Anda isi, terutama untuk yang memang poin-poin yang ditandain bintang ini, harus atau wajib Anda isi. Untuk yang lainnya, bisa Anda isi, bisa juga tidak. Baiknya sih dilengkapi.
Nah, ini Anda bisa pilih, kemudian username. Username itu adalah akun yang akan Anda gunakan untuk login. Silahkan Anda pilih, terserah mau dibuat seperti apa, mau kombinasi huruf angka, mau boleh. Yang penting Anda bisa mengingatnya. Nah, passwordnya seperti biasalah, seperti kita register di akun-akun yang lainnya. Nah, ini untuk first name, middle name, dan last name, jika nama Anda hanya satu kata, maka Anda menuliskan di bagian ini, first name dan last name dengan nama yang sama. Contoh nih, misalkan Nisfi, nah namanya hanya Nisfi saja, maka di first name Anda tuliskan Nisfi, di last name Anda tulis Nisfi juga. Karena ini ada tanda bintang, maka wajib diisi. Lain halnya dengan middle name. Tapi kalau misalkan namanya nih, Nisfi Hairani Maulani, nah Anda bisa tulis first name-nya Nisfi, kemudian middle name-nya Hairani, last name-nya Maulani, nah seperti itu. Tapi jika hanya satu kata saja, maka Anda harus tetap mengisi di bagian first name dan last name dengan yang sama. Ini gender biasa ya, male dan female. Afiliasi, nah afiliasi ini Anda isi dengan Universitas Pamulang. Karena kan Anda ada di Universitas Pamulang. Email wajib Anda isi. Confirm email, Anda ulangi lagi email yang Anda isikan tadi. Kemudian country ini wajib diisi. Nah, ini yang penting nih. Di bagian bawah ini register biasanya di bagian ini yang banyak terlewat. Ini ada beberapa opsi, ada reader, ada author, dan ada reviewer. Jika Anda mau melakukan submission atau mengumpulkan jurnal artikel di jurnal tersebut, maka Anda harus melakukan checklist tidak hanya pada reader, tapi pada author saja. Pada author juga. Karena kalau hanya pada reader, maka Anda hanya bisa membaca, tapi tidak bisa submit. Dipahami ya? Nah, untuk yang reviewer ini Anda kosongin. Jadi Anda cukup checklist di bagian reader sama author. Kemudian Anda lakukan register. Selanjutnya, nah kalau Anda sudah register, maka Anda bisa login. Anda klik tombol login, maka akan muncul seperti ini, username and password. Nah, Anda masukkan username yang tadi Anda buat, kemudian passwordnya juga, maka akan setelah Anda login akan seperti ini tampilannya yang bawah ini ya. Nah, kemudian Anda pilih di new submission untuk submit artikel. Nah, setelah itu nanti ada 5 step yang harus Anda isi, harus Anda perhatikan dalam melakukan suatu submission pada jurnal. Yang pertama, step pertama, nih, start, kemudian yang kedua ada upload, kemudian isi metadata, upload lampiran jika ada, dan terakhir konfirmasi. Ini finish. Nah, kita satu persatu. Untuk yang step pertama yaitu start. Nah, ini tampilan di sini untuk submission checklist ini awalnya ini kosong. Silahkan Anda checklist semua opsi yang ada di sini. Karena jika tidak begitu nanti artikel Anda tidak dapat terbaca oleh editor. Ini Anda checklist semua. Kemudian setelah ini, nah jika Anda ada pesan untuk editor bisa Anda tuliskan tapi tidak wajib. Yang harus Anda lakukan adalah ini, bagian checklist di opsi yang submission checklist ini. Setelah sudah, maka Anda pilih save and continue, maka Anda akan masuk ke dalam step kedua. Nah, ini step yang paling penting. Upload the submission. Nah, di sini jangan sampai Anda lewatin. Karena disinilah yang akan menunjukkan bahwa Anda sudah melakukan submit atau memberikan artikel Anda pada jurnal tersebut. Di sini Anda pilih choose file. Anda nanti akan terlink dengan komputer Anda. Anda pilih file mana yang akan Anda upload, yang akan Anda kirimkan untuk publikasi. Kemudian nanti akan muncul di sini. Setelah itu Anda jangan lupa nih,
klik upload. Jadi kalau Anda baru choose saja tapi tidak upload, maka file tersebut tidak akan masuk ke dalam sistem OJS yang kami kelola. Dipahami ya? Iya, Bu. Halo? Oke. Iya, Bu. Setelah itu Anda upload, kemudian seperti step sebelumnya, save and continue ke step yang berikutnya, yaitu enter metadata atau mengisi data-data penulis yang melakukan submission. Nah, di sini untuk bahasa Anda boleh pilih, ada 2 opsi, ada English, ada Indonesia. Anda boleh pilih mana saja, bebas. Kemudian di sini author ini. Nah, seperti biasa, yang poin-poin yang bertanda bintang ini wajib Anda isi, karena jika tidak, maka Anda tidak bisa melakukan atau melanjutkan ke step berikutnya. Silakan Anda isi sesuai dengan yang ada di artikel yang Anda submit. Seperti tadi kan ada first author, ada second author, ada third author, ada penulis pertama, penulis kedua. Anda buat urut seperti itu. Tapi jika penulisnya hanya satu, Anda cukup mengisi ini saja. Nih diisi seperti tadi. Tapi jika penulisnya lebih dari satu, Anda bisa melakukan atau menambahkan penulis yang kedua dan seterusnya di bagian ini. Di bawah ini ada add author. Di sini ada add author, maka akan muncul tampilan yang sama lagi seperti ini. Anda melakukan pengisian dengan cara yang sama tadi, diisi first name-nya apa, last name-nya apa, karena itu yang penting. Emailnya boleh diisi dengan email yang kedua, atau diisi dengan email penulis pertama, tidak masalah. Yang bagian pentingnya adalah di bagian penulisnya ini. Country-nya kita pilih Indonesia, nanti ada beberapa opsi, Anda klik saja. Begitu sampai penulis yang terakhir. Jika penulisnya ada 5, maka Anda melakukan step yang sama dengan cara menambahkan add author ini. Pahami ya untuk cara memasukkan nama penulis ya? Iya, Bu. Baik. Oke, kita lanjut masih di dalam step ketiga. Setelah menginput atau memasukkan nama-nama penulis dalam artikel tersebut, maka di bawah akan ada, opsi title and abstract. Anda harus menginput atau memasukkan judul dan abstrak dari artikel yang Anda submit tadi. Di bagian sini Anda masukkan nih judulnya apa, Anda tulis saja. Kemudian abstrak, Anda tinggal copy, nggak usah diketik. Tinggal copy dari file Anda, copy ke sini. Jika memang kelihatan tulisannya berantakan, tidak masalah, karena tidak mungkin akan bisa tertata rata kanan, rata kiri. Nanti kami editor yang akan merapikan. Anda tinggal copy dari file Anda saja. Lalu ada di bagian setelah title dan abstrak, di indexing ini. Nah, indexing ini ada subjek disiplin, boleh diisi, boleh tidak. Keyword, karena kalau subjek disiplin kan Anda harus menyimpulkan penelitian Anda tentang apa, diisi, boleh tidak boleh. Misalkan tentang software engineering, misalkan tentang requirement engineering, seperti yang tadi materi Pak Sofa sampaikan, boleh diisi, boleh tidak. Nah, yang keyword ini kan sudah ada di artikel, Anda tinggal copy. Nah, Anda tulis, tapi ingat cara penulisannya, di sini ada nih, ini barangkali tulisannya tidak, nanti Anda bisa zoom sendiri, di atas di sini itu ada, baik untuk subjek, klasifikasi maupun keyword, untuk pemisah antara kata atau frasa pertama dengan berikutnya, menggunakan titik koma ya, bukan koma saja, tapi titik koma. Kalau koma saja, maka nanti apa yang Anda tuliskan akan terbaca menjadi satu kata atau satu frasa. Jadi seolah-olah itu hanya spasi, bukan pemisah. Itu untuk language, silahkan karena Anda menggunakan bahasa Indonesia, Anda bisa isi di sini dengan ide. Nanti ada beberapa opsi. Kemudian di yang berikutnya tentang kontributor dan supporting agency. Nah, misalkan penelitian Anda ini ada sponsornya atau ada yang mendukung, maka Anda bisa masukkan. Tapi penelitian Anda jika mandiri, tidak perlu, dikosongkan saja. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang terakhir reference atau daftar pustaka. Untuk reference ini Anda tinggal
dari artikel Anda tadi yang bagian terakhir daftar pustaka, tinggal Anda copy, kemudian Anda pindahkan ke sini. Ini untuk step ketiga. Dipahami ya? Iya, Bu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa di sesi selanjutnya. Kita kemudian untuk melanjutkan ke step berikutnya seperti tadi, klik save and continue, maka akan ke step keempat, yaitu upload atau unggah file pendukung atau supplement files. Nah, di sini boleh diisi, boleh tidak. Kalau tidak diisi, Anda bisa langsung klik save and continue. Tapi kalau misalkan Anda ada dokumen pendukungnya, misalkan kalau Anda buat program itu kan biasanya ada lampirannya gitu ya, ada sintak atau apanya, bisa Anda lampirkan di sini, tapi ini tidak wajib sifatnya. Si Ibu kayaknya terputus nih. Permisi, Bu Tis. Oh iya. Udah masuk lagi ya? Oke, sebentar saya cari dulu. Iya, Bu. Koneksinya sepertinya. Oke, kita lanjut ke step yang terakhir ya. Udah hampir selesai padahal. Iya. Ke step terakhir ini, confirm the submission. Nah, di sini kalau memang Anda sudah isi tadi yang step kedua tentang, sebentar, suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Bu, tapi tampilannya belum muncul. Tes. Nah, udah. Oke. Meskipun agak ini nih koneksinya unstable. Semoga terdengar meskipun agak jeda begitu ya. Nanti saya akan share materinya supaya nanti Anda bisa pelajari lagi. Nanti saya share materinya. Nah, kita kembali ke sini, ke slide, yaitu step kelima. Jika tadi Anda sudah mengupload submission atau file original, maka di sini nanti akan muncul. Nah, di sini step kelima ini sebetulnya Anda tinggal klik yang finish submission saja. Sebentar. Nah, finish submission. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti ini nih. Nih, statusnya ada awaiting assignment. Ini artinya artikel atau paper yang Anda submit sedang menunggu penugasan dari editor atau pengelola jurnal. Nah, ketika Anda sudah submit, maka saran saya Anda rajin-rajinlah cek email yang memang Anda gunakan untuk mendaftar tadi untuk login, sambil juga cek di jurnal yang Anda tuju dengan login tadi untuk mengetahui status Anda. Karena, nah, setelah nanti jurnal Anda diproses oleh editor, baik ada cek plagiat, kemudian direview oleh reviewer, nanti setelah itu akan dikirimkan kembali ke penulis untuk dilakukan revisi jika memang ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki atas masukan editor dan reviewer khususnya. Nah, jika seperti itu, maka tampilannya akan begini. Sebelum proses ini, ketika sedang direview, status Anda adalah nanti in editing. Jika misalkan besok Anda sudah submit nih, kemudian Anda cek di akun Anda bahwa status Anda adalah in editing, artinya jurnal Anda sedang proses review. Nah, setelah selesai, maka akan dikirimkan kembali ke Anda untuk direvisi. Nah, statusnya seperti ini nih. Dalam review revisi ya, Anda diminta untuk melakukan revisi. Di sini sudah saya kasih keterangan butuh revisi. Nah, Anda klik saja nih title ini, nanti Anda download. Nah, di sini Anda download file. Biasanya nanti di sini ada nih. Kalau Anda sudah artikel Anda sudah di review, maka nanti di sini ada editor versi. Nah, Anda download di bagian sininya.
di bagian editor versi ini, Anda download, kemudian Anda perbaiki sesuai dengan masukan yang diberikan. Biasanya tertulis begitu. Ada, kalau di Word itu kan ada komen-komen. Nah, Anda perbaiki sesuai dengan apa yang memang diminta. Setelah selesai, nah dengan cara yang sama tadi, cara ini tadi, Anda login, kemudian masuk, misalkan artikel Anda judulnya ini, Workshop Web Development menggunakan PHP. Nah, Anda klik saja file yang sudah Anda revisi, file yang akan Anda upload, ini judulnya ini, kemudian tampilannya sama seperti ini. Nah, kalau tadi Anda download, diklik yang ini, ketika Anda mau submit, Anda langkahnya seperti submit di step awal tadi. Anda choose file, Anda pilih file yang memang sudah Anda revisi, kemudian Anda upload. Nah, nanti di sini akan muncul author versi. Nah, itulah file yang nanti akan dipublikasi. Nah, itu untuk tata cara publikasi. Betul-betul step by step. Untuk supaya Anda mengingat, nanti saya share materinya via chat ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Mantap. Oke, barangkali itu untuk materi terkait cara atau publikasi karya ilmiah pada Open Journal System. Untuk yang tadi saya sampaikan terkait citasi, barangkali nanti bisa kita lakukan di workshop berikutnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri Hidayati SPD dengan materinya publikasi karya ilmiah pada OJS. Nah, acara selanjutnya kita mulai sesi tanya jawabnya. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya, bisa melalui menu chat dengan format nama, semester, dan pertanyaan apa yang ingin diajukan. Tadi di situ juga ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat. Baik, ada dari Muhammad Kusuma HT dari kelas 06 TOLE 013 dengan pertanyaannya terkait recruitment. Apakah sebaiknya kita langsung ke user yang membutuhkan APPS atau ke tim IT company tersebut untuk jembatani antara kita dan usernya? Ini pertanyaan buat Bapak Sofa Sofyana MKOM. Kepada Bapak dipersilakan untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih Bu Tri juga sudah jadi pemateri kedua ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, tadi saya sudah share ya untuk materi PowerPoint-nya. Silahkan di-download. Kalau mau nanya lagi juga nanti kalau nggak sempat bisa di blog saya ya. Baik, tadi pertanyaannya ya mengenai proses requirement, apakah kita langsung ke user atau ke tim IT? Ya, mana ya Kusuma? Oke, Kusuma coba mana ya? Tangannya mana ya? Saya belum lihat nih orang ini kayak gimana nih. Oh ya, ada. Oke, udah dikasih mic-nya. Baik, ini jadi pertama permintaan software itu dari mana dulu datangnya? Misalkan dari departemen produksi, ya kita ke departemen produksi dulu. Nah, setelah itu baru ketika kita sudah melakukan requirement yang pertama kan masih umum tuh permintaannya kira-kira kayak gini gitu kan. Nah, kita sekalian ke divisi IT-nya, minta izin ke divisi operasi bilang bahwa Pak kita minta izin boleh nggak ya ke divisi IT-nya untuk melihat kapabilitas daripada infrastruktur jaringan yang ada gitu. Karena yang sudah-sudah, nih yang kejadian pengalaman saya waktu itu adalah kita udah semangat tuh. Wah, dapet tuh deal proyek gitu ya. Nggak taunya pas bagian IT-nya, dia punya bagian IT ternyata. Kita juga lupa. Nah, Anda tahu nggak berapa waktu itu harga server? 120 juta. Nah, dan waktu itu nggak punya uang kita tuh tim itu ya. Taunya kita buat software gampang, nggak taunya mereka maunya itu pakai server mereka sendiri. Dan tim IT-nya waktu itu ngomong, Pak, kita nggak ada server ini. Dan kebijakannya itu servernya harus dari kita. Gitu. Jadi nanti harus ada server. Sedangkan di awal kita udah deal harga. Dan itu nggak termasuk biaya server.
Yang gimana coba tuh? Nah, jadi makanya tanyakan dulu sebelum deal harga sudah muncul, ya, karena harga software itu nggak ada yang bisa menerka ya. Ada yang harga 1.000 atau bisa 3 juta, itu jauh gitu. Ada yang harga 150 juta, fiturnya sama dengan yang 1 miliar. Bisa jadi seperti itu. Sehingga harus lihat dulu, Pak ini pakai server mana ya? Nah, nanti domain dari mana ya? Nah, itu tanyakan dulu. Nah, jadi harus kedua-duanya ditanyakan ya. Kecuali kalau dia memang softwarenya itu servernya kita. Kalau website kan kita domain keluar ya. Si user kan nggak mau tahu. Pokoknya yang penting bisa diakses gitu. Kalau software yang sifatnya internal itu perusahaannya sebenarnya udah bagus. Pasti dia ada. Kita juga udah feeling misalkan perusahaan Pertamina, kemudian departemen, itu biasanya punya server dia sendiri di dalamnya. Dan kita harus ngomong sama tim IT-nya gitu ya. Ini barusan kita dari departemen operasi nih, dia minta dibuatkan software seperti ini. Kira-kira ini requirement-nya di bagian IT sudah ada belum ya? Nah itu. Jadi kalau belum ada, ya kita adain. Kita ngomong, Pak, ini karena di bagian divisi IT tidak ada menyediakan server seperti ini, jadi servernya dari kita. Nanti kita tempatkan di bagian IT gitu. Sehingga struktur biayanya itu berubah. Gitu. Nah, kalau mereka nggak sanggup, agar tetap deal, caranya kita turunkan spesifikasinya, kita turunkan requirement-nya. Dengan janji bahwa, nanti Pak kalau untuk yang seperti ini, kan masih kita akan ada development di tahun kedua. Itu caranya. Jadi kita kalau nggak bisa jangan langsung juga angkat tangan menyerah. Wah kita nggak sanggup nih Pak kayak gini nih. Ya jangan dulu gitu. Jadi harus memang smooth. Ya harus pelan-pelan dulu. Ketika kita ketemu, kita jangan ambil keputusan apa-apa dulu. Ketika ketemu pertama kali ya, kita kan ditelepon, Pak datang Pak ke Departemen Kesehatan nih, kita butuh aplikasi untuk penanganan COVID misalkan. Ya kita datang dulu pertama kali. Datangnya udah bagus gitu. Kita udah ambil kesempatan. Nanti endingnya, oke baik Pak, nanti kita bicarakan tim dulu, kita kasih jawaban 3 hari setelah ini. Gitu. Ya. Tapi biasanya kalau yang sudah di atas 5 tahun, di pertemuan pertama pun dia udah tahu. Feeling dia itu ini software mau diambil atau enggak. Mau dikerjain apa enggak. Karena ketika ketemu pertama kali, kita udah tahu aturan-aturan pembuatan software di perusahaan tersebut itu seperti apa. Kalau nggak sesuai dengan kita, ya kita bisa bilang saat itu juga nggak masalah. Wah Bu kayaknya nggak bisa ini gitu kan. Atau kalau kita mau lebih elegan lagi, ya kita pamit tapi nyampaikan jawabannya nanti ya Bu 3 hari. Nah 3 hari kita by phone. Jadi nggak ketemu langsung gitu loh. Nah itu banyak kejadian. Yang salah tuh yang nggak ada action. Udah diundang nggak datang, ya duit nggak bakal datang. Nah gitu. Jadi untuk mahasiswa IT saya kasih motivasi bahwa harga software itu tidak ada batasannya. Ya, jadi silakan ya membuat harga sendiri. Kalau produk itu kan kita bisa ngecek. Ya, beli makanan, beli baju, mau yang cari termurah kita cari di aplikasi di Shopee, di Bukalapak, dapat yang termurah selesai. Ya, kalau software nggak bisa karena itu hasil kreasi kita. Ya, makin dia puas, kita bisa semakin mengambil untung lebih banyak gitu. Nah itu bedanya karena ini kan software ya sesuatu yang tidak bisa dipegang. Ya makhluk halus nggak bisa dipegang kan, jadi harganya mahal. Cukup ya itu buat Kusuma. Mana Kusuma? Jelas nggak? Ya, jelas Pak. Nah, Makasih Pak. mantap. Apalagi? Silakan Mbak Nisbi. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Tegar Bambang Tri Prasetyo dari kelas 08 TPLM 007 dengan pertanyaannya, saya ingin menanyakan perihal manajemen proyek antara metode waterfall atau metode spiral, mana yang lebih efisien untuk menyelesaikan proyek kecil? Contoh seperti skripsi. Terima kasih. Ini pertanyaan buat Bapak Sofiana.
Nah, bisa ya. Mohon Siapa namanya? ketersediaannya, Pak, Bambang untuk ya, Tegar menjawab. ya. Ya, jadi kalau dalam hal skripsi itu proyek kan masih kecil. Jadi menggunakan waterfall saja sudah cukup gitu. Nah, spiral itu hanya konsep saja. Ketika software itu sangat beresiko sekali, nah itu baru menggunakan spiral. Spiral itu banyak dia mempertimbangkan risiko-risiko dari setiap tahapan. Kalau waterfall dia lama aja ya, dan sudah terlalu kuno sebenarnya menggunakan waterfall ya. Jadi jawaban saya kira-kira gitu ya. Jadi nggak usah pakai spiral gitu ya. Dan ketika kita menggunakan metode tertentu, itu harus siap ditanya, kenapa menggunakan ini, kenapa tidak ini. Nah itu harus siap dijawab ya ketika skripsi. Saya kira itu mudah-mudahan jelas ya. Lanjut, ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin isi absen tuh, jangan lupa. Iya, baik, bagi para peserta yang ingin absen untuk sementara linknya tidak bisa diakses dulu, nanti baru bisa diakses setelah diberikan izin. Mohon tunggu sebentar sampai akhir acara, sampai link tersebut diberikan izin. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bu, dari saya untuk Ibu Tri. Ibu Tri. Assalamualaikum Ibu Tri. Ibu Trinya apa ya? Monitor Butrinya tadi ada ya, sekarang hilang lagi ya? Ada. Nah, Iya, hilang lagi Ibu Tri. Ada lo ya sinyalnya. Gimana nih? Oh, iya Bu, saya ada pertanyaan tentang OJS pada Jatimika. Untuk kapan Jatimika diperkenalkan secara luas kan? Mungkin secepatnya akan diperkenalkan secara luas. Terus pertanyaan saya itu, apakah semua dosen di bidang TI akan bertanggung jawab untuk publikasi jurnal pada Jatimika ini, Bu? Oke, untuk sementara publikasinya akan menampung untuk mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir. Jadi nanti mereka, mahasiswa tersebut akan didampingi atau dibimbing oleh dosen pembimbingnya. Tapi jika memang ada mahasiswa di luar, itu yang wajib. Di luar yang sedang melaksanakan skripsi ingin melakukan publikasi juga bisa. Nanti barangkali bisa koordinasi dengan prodi untuk bisa memilih atau meminta untuk diberikan dosen pendamping atau pembimbing. Seperti itu ya. Karena kan untuk pendampingan harus disesuaikan dengan tema penelitian yang dilakukan. Jadi tidak bisa asal supaya bisa mendampingi begitu. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Oke. Saya kira jawabannya sudah cukup. Ya. Ada lagi? Saya ada teman-teman. Dan saya berikan kesempatan sekali lagi untuk ada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai Open Journal System. Bisa melalui menu chat dengan format nama, kelas, dan pertanyaan apa yang ingin diajukan. Bisa jika ada yang ingin bertanya. Atau bisa cara raise hand. Kayaknya udah nggak ada ya. Coba. Ya. Oke. Sepertinya semua sudah paham. Oke. Untuk materi Open Journal System sendiri sepertinya semua sudah paham. Oke. Kalau saya mau nanya malah ini ya sama Bu Tri. Saya ingatkan sekali pada sebentar Pak, saya ini coba tadi untuk mengisi absensi. Oh ya, coba tadi kan nggak bisa di ini ya, butuh izin gitu. Coba sekarang diakses sudah bisa belum? Untuk link Google Form-nya udah bisa diakses secara publik, secara umum belum?
Coba dites dulu kepada para pesertanya. Apakah link Google Chrome-nya sudah bisa diakses? Coba. Sudah Bu, sudah bisa. Udah bisa, oke. Silakan yang hadir diisi ya. Oke. Untuk pengisian namanya jangan sampai salah, itu untuk pembuatan sertifikat. Oke. Oke, silakan diisi. Monggo Pak Sofa. Ya, Gimana? apa Dilanjutkan terkait publish jurnal ya? Pak Sofa. Ya. Masih ada Pak Sofa? Halo? Ya. Halo, masih. Kedengeran ya, Bu? Kedengeran suara? Iya. Halo? Kedengeran ya? Nispi, halo? Iya. Ya, Putrinya yang nggak ada ini. Ya, nanti mungkin ya nunggu Putri. Untuk mahasiswa yang mau ambil materi ya, ada di web saya sama contoh. Mungkin nanti 1 jam lagi saya akan berikan contoh template untuk requirement yang format Excel di bawah tombol materi yang PowerPoint ya. Itu. Iya, Pak. Ya, itu mana ya Putrinya? Wah, Putrinya. Oh ya, Putri ya, untuk penulisan jurnal itu untuk yang mahasiswa itu khusus mahasiswa apa bisa join sama dosen ya? Oke. Nah, tadi kan plan awalnya nih ya Pak Sofa ya, kenapa muncul jurnal ini kan karena mahasiswa wajib adanya publikasi. Ini tidak lepas dengan akreditasi program studi atau akreditasi kampus. Pak Sofa bisa dengar? Bisa, Bu, bisa, Bu. Bisa. Oke, selanjutkan. Nah, untuk itu untuk mempermudah kita fokuskan sasarannya ke yang sedang melakukan tugas akhir, baik KP maupun skripsi. Nah, di mana khususnya skripsi itu kan ada dosen pembimbing nih, Pak. Nah, karena dalam proses penyusunan itu juga didampingin dosen pembimbing, maka dosen pembimbing juga berhak atau bisa masuk di penulis, bisa masuk sebagai penulis kedua, Pak. Jadi penulis pertama tetap diberikan kepada mahasiswa, untuk dosen pembimbingnya juga bisa. Tapi di luar skripsi juga bisa, Pak. Misalkan Pak Sofa nih melakukan penelitian join sama mahasiswa. Nah, nanti yang utama itu mahasiswa, Pak Sofa sebagai pendamping juga bisa. Nanti bisa dipublish di Jatimika maupun JOAIA. Nah, untuk yang edisi perdana ini, khususnya Jatimika itu, untuk yang JOAIA itu memang sudah mengambil dari skripsi mahasiswa. Untuk yang Jatimika, kemarin kan yang KP itu kita bentuk kerja prakteknya itu sebagai PKM ya Pak ya. Nah, di situ kan ada dosen pendamping juga. Nah, itu bisa tuh hasil PKM itu dijurnalkan, kemudian di dalamnya juga ada keterlibatan dosen, kemudian dosen juga bisa masuk sebagai penulis. Jadi tidak hanya mahasiswa saja, tapi yang jelas penulis utamanya mahasiswa, Pak. Gitu, Pak. Kalau artikelnya Pak Sofa sendiri bisa masuk ke selain 2 itu, Pak. Kalau yang PKM bisa masuk ke yang Jamaika, Pak, yang saya, Pak. Gitu, Pak Sofa. Baik, gimana, Bu, Pak? Pak Sofanya. Ini kayaknya sinyal saya yang jelek deh, unstable terus dari tadi. Mungkin linknya saya tadi belum lihat banget ya. Oke. Linknya taruh di chat aja mungkin, Bu. Oke, siap. Kalau nggak di ini Pak, di web TI sudah ada semua. Udah ya, saya jarang bukanya. Ya bisa dikirim. Ya. Kalau khusus Pak Sofa bisa masuk ke Jamaika atau yang Komas kalau yang PKM, Pak. Oh, yang PKM ya. Oke. Yang PKM itu, yang penelitian yang di Pak Aris itu yang JIUP. Gimana? Ya, silakan dilanjut. Sudah lewat jam 12 ini ya, Pak ya? Di saya sih belum. Belum ya? Oh, 4 menit lagi kalau di jam saya. Ya, kalau 4 tidak menit lagi.
Apa Mungkin- foto apa ya? Ya makanya kita foto dulu nih. Print. Ya ada, kita print screen. Atau gimana Pak Sofa? Iya, Saya udah sesi nggak foto tahu. bersama dari jarak jauh. Monggo. Monggo nih dikondisikan nih Siapkan gimana baik-baik ini ya. teknis fotonya. Di screenshot saja buat Ini yang belum muncul, yang masih gambar profil, diaktifkan dulu ya videonya ya, supaya mukanya kelihatan semua yang ganteng-ganteng nih. videonya. Dan jangan efek COVID jadi berubah ini. Tolong Akses untuk videonya mahasiswa yang diaktifkan dulu. Kita ada di foto. belum diaktifkan videonya, Kita ada sesi foto bersama dari jarak jauh. Siapkan foto terbaik kalian. Oke, beberapa sudah masuk nasib. Oke. Di sini ada 40 ya, 40 ya. partisipan ya. Tadi 36 mau foto udah jadi 40. Iya Pak, alhamdulillah Pak banyak ini Pak. Pengen foto, Pak. Alhamdulillah, minat kita kali ini. Ini banyak ini, lumayan Pak. banyak. Karena kan kita ada beberapa tim ya. Ini termasuk banyak, Oh, tapi ya. harusnya lebih banyak lagi. Ya. Untuk yang mau webinar, Gimana nih Pak fotonya Pak? ya. Saya ikut Ya, ikut saja. Ya, Nispi mungkin. Fotonya. Saya menggunakan HP, Pak. Jadi Oh, kayaknya gitu. kalau di Oke, screenshot banyak banget. saya aja deh. Hitungan kelima ya. 1, 2, 3, Oke, 4. Ya, belum. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah. Layar yang Oke. kedua, sebentar. Belum, saya hitung lagi. Karena ada Oh, di belum, masih. 1, 2, Siapkan pose terbaik 3, 4, 5. Oke, sudah. Sip. Ya, cukup. Oke, sesi foto bersama juga telah selesai. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada para peserta untuk mengisi absensi yang terdapat dari yang sudah dibagikan di menu chat. Baik. Oke, sekali lagi terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan sedikit ilmunya untuk kita semua. Dan saya yakin ilmu yang didapat tadi bisa bermanfaat dan dapat diterapkan di kemudian hari. Baiklah, berakhirlah serangkaian acara workshop kita kali ini. Saya, Nispi Maulani, selaku pembawa acara, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin dan peserta workshop. Dan marilah kita tutup acara ini bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.